الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها Recording in progress. وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير اللهم ارحمنا بالقرآن. Masih melanjutkan ayat bunda tentang zihar yang melecehkan martabat seorang istri. Dan Allah bahasnya detail, panjang. Jadi memang kalau urusan sama istri itu, urusan remeh aja bisa panjang. Hati-hati wahai para suami. Jadi sampai ngadu sama Allah, sampai Allah turunkan ayat, dan ayatnya ribet lagi. Di ayat-ayat ribet yang susah dihafal, memang kata anak sekarang perempuan memang ribet memang. Jadi hanya gara-gara omongan, jadi panjang banget. Dan sampai Allah turunkan 4 ayat yang ngucapnya aja ribet. Kemarin ada kata yuzohirun yang baru buat ayah bunda. Kemudian sekarang ada kata yang ribet ngucapnya. Min qabli ayyatamas. Jadi pokoknya urusan gara-gara ngomong keselip dikit, urusan panjang, ribet. Kira-kira begitu dah. Jadi hati-hati, wahai para laki-laki, para suami termasuk usbop. Karena kata Rasulullah SAW, Rasul ngasih tahu nih, ribetnya perempuan. Ittaqullah fin nisa, takwalah kalian pada Allah dalam urusan istri. Fa innahunna khuliqna min dil, karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk itu bengkok. Kata Rasulullah. Ini ngomong Rasul nih, para bunda jangan pada senyum-senyum ya. Yang ngomong Rasul. Jadi tulang rusuk itu bengkok, kata Rasulullah. Dan kalau kalian kerasin, dia patah. Kalau kalian nggak lempengin, bengkok terus. Kalau nggak percaya itu hadis masyhur dari Rasulullah. Nah, PR pertama, cari. Perempuan itu bengkok, perempuan itu ribet, dan diciptakan dari apa? Tulang rusuk, min dilain, kata Rasulullah. Dan itu bekal buat para suami. Jadi Rasulullah SAW sampai berpesan, wastausu bin nisa khair. Saling berwasiatlah kalian dalam urusan istri, berwasiat dalam kebaikan. Jadi Rasulullah pengen
para suami itu baik-baik, para suami itu menyayangi para istrinya. Dan sampai Rasul mencontohkan, khairukum, khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling terbaik untuk istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah pria terbaik dalam ngurusin istri. Jadi salah satu prestasi seorang laki-laki adalah kalau bisa membuat istrinya lebih baik dari sebelum dia menikahi. Kalau dulu belum mau nutup aurat, alhamdulillah bersamanya nutup aurat. Kalau dulu sholatnya sembarangan, alhamdulillah begitu nikah sama suami yang soleh, jadi sholat 5 waktu. Jangankan sholat 5 waktu, yang sunah-sunah dikerjain. Suka ngaji, suka sedekah, suka saum, suka silaturahim, maka ciri salah satu prestasi suami adalah membuat istri makin soleha. Jangan dikerasin, kata Rasul. Karena kalau dikerasin ntar dia patah. Kalau kau tetap biarin, dia tetap bengkok. Jadi upayakan lempeng, tapi jangan keras-keras. Suara tinggi dikit aja, dikira kita marah-marah. Nah, jadi urusan sama perempuan agak ribet, agak panjang, tapi nikmatin para suami. Karena sesungguhnya rumah itu enak. Kalau ada yang merepet, ada yang cerewet. Ntar kalau nggak ada yang cerewet lagi, bingung kita. Mana ini rumah sepi banget. Ayat ketiga sekarang. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim. Orang-orang yang menzihar istri mereka. Summa ya'uduna lima qalu. Lalu mereka narik kembali ucapan. Fatahriru raqabah. Bebaskan budak. Min qabli ayyata masa sebelum mereka bercampur kembali. Zalikum tu'azu nabi. Itu yang diajarkan, yang dinasihatkan, di mau izofkan. Jadi kalau pernah dengar kata mau izof, ya bunda. Nah itu dari kata wa'aza. Zalikum tu'azu nabi. Itu yang diajarkan, yang dinasihatkan kepada kalian. Allah bima ta'maluna khabir. Allah maha teliti, maha mengetahui dengan teliti apa yang kalian kerjakan. Pelajaran dari ayat pertama ini adalah ini yang disebut sebagai kafarot. Apa itu kafarot? Kafarot itu adalah penebus dosa. Jadi kalau sudah terlanjur berbuat dosa, ada hukum yang Allah tetapkan untuk penebusnya. Berjanji, nggak nepati, maka ada kafaratul hilf. Kafarot untuk menebus janji yang kita langgar. Termasuk juga zihar, ucapan ngawur, melecehkan istri, maka ini kafarot. Jadi dalam Islam tuh ya bunda, hukum-hukum itu ada banyak. Ada yang disebut dengan had atau hudud. Pernah dengar nggak tuh ayah bunda? Had atau hudud itu adalah hukum apa ya? Dia ini hukum kriminal. Kayaknya, mohon maaf kalau saya salah nih Bunda Nur Latifah dan kawan-kawan yang ada dalam urusan hukum. Ini hukum pidana kalau had hudud. Dan Allah tetapkan ini juga berikut hukuman. Had hudud itu seperti zina. Allah tetapkan hukumnya belum nikah dengan 100 cambuk. Kalau sudah nikah, maka hukum hududnya adalah tajam, timpuk sampai mati. Termasuk hudud atau had itu adalah mencuri, tindakan kriminal mencuri.
maka orang yang mencuri itu potong tangan. Kalau masih mencuri lagi, potong tangan yang sebelahnya lagi. Nah itu ya disebut hudud atau had Allah. Nanti ayah bunda bakal ketemu ayatnya. Tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah had atau hudud, batas-batas Allah, maka jangan dekati. Ada lagi yang disebut ini, kafarat. Kalau tadi itu bisa jadi pidana, hudud, kafarat ini kayaknya perdata. Nggak tahu benar apa salah. Dia tidak melanggar hak orang lain. Dia masih berada pada keluarga sendiri, tapi kemudian Allah tetapkan hukumnya, kafarat. Seperti zihar. Zihar ucapan, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan hukumnya. Bebaskan budak, kalau nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, nggak bisa kasih makan 60 orang. Dan nanti ayah bunda belajar soal kafarat, soal hudud, hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung tetapkan. Jadi kafarat itu apa saja yang ada kafarat, cari PR nomor 2 buat ayah bunda. Dan Fatahriru raqabah min qabli ayyatamasa. Orang zihar ini nggak boleh tuh narik ucapan sebelum mereka ditetapkan hukum, melakukan hukum yang Allah tetapkan. Yang pertama, meskipun itu cuma ucapan, tapi konsekuensinya nggak sama karena udah nyakitin hati. Nyakitin hati. Karena itu supaya nggak berulang ditetapkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sekarang tanggal berapa nih ya Bunda? Tanggal 24 nih, kalau nggak salah. Hati-hati ini. Ntar malam udah mulai rame soal tentang mengucapkan ucapan selamat Natal. Kayaknya mulai dari sekarang nggak begitu. Enggak. Bukan sekedar ucapan. Itu kalau nyakitin hati istri aja hukumannya panjang, apalagi nyakitin hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun cuma sekedar ucapan. Nanti ayah bunda bakal ketemu tuh. Ucapan itu nyakitin hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nyakiti semua makhluk. Dalam ujung surat Maryam nanti cari. Takadu samawati yatafattarna wa tanshaqqul ardu wa tafsirul jibalu hadda. Langit hampir saja terbelah. Bumi, langit hampir saja terbuka. Bumi hampir saja terbelah. Dan gunung-gunung hampir luluh berantakan. Anda oleh rahmani walada ketika manusia mengklaim Allah punya anak. Apa jitum syai'an idda. Kalian itu kebangetan. Sudah berani melakukan itu. Wamayam bagilah rahmani walada. Allah nggak pantas punya anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda. Semua yang ada di langit dan bumi itu semuanya akan datang pada Allah sebagai hamba. Jadi makhluk-makhluk Allah yang besar-besar, langit, bumi, gunung, marah kalau ada yang mengatakan Allah punya anak. Jadi kalian mengatakan itu cuma ucapan. Oh, nyakitin hati istri aja panjang, apalagi nyakitin hati Allah. Yang marah nggak cuma Allah. Langit, bumi, gunung-gunung marah. Maka ujung-ujung tahun kayak begini, banyak sekali itu musibah hampir setiap tahun. Dan supaya nyakitinnya nggak terus, maka Allah tetapkan kafarat. Nyakitin supaya nggak ngulang-ulang. Enak tuh kalau nyakitin, kemudian balik lagi, diulangin lagi. Kemudian minta maaf lagi, nyakitin lagi. Maka kemudian Allah tetapkan
Kafaratnya fatahriru raqabah, bebaskan budak. Min qabli ayyatamazza, sebelum mereka bercampur kembali. Supaya apa ya Bunda? Supaya menghargai nikmat berumah tangga, saling menyayangi, dan kalau tahu ngebebasin budak itu harganya lumayan mahal, maka ntar Mas, insya Allah makin sayang sama istri. Istri makin hormat sama suami. Bebaskan budak, perintah Allah. Kenapa bebaskan budak? Satu, semangatnya adalah mengentaskan perbudakan. Jadi Islam ini adalah agama emansipasi. Nggak cuma buat wanita, tapi ada derajat manusia yang direbut, diambil oleh orang lain. Maka Islam membebaskan perbudakan. Di ayat-ayatnya jelas tuh. Kita sudah belajar dalam surah Al-Balad. Jadi fakku raqabah au it'amu sampai selesai yaumin zi masqabah. Jadi membebaskan budak. Yang kedua, ya Bunda ya rahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari pembebasan budak adalah membebaskan diri kita dari neraka. Nanti ayah Bunda cari apa sih keutamaan membebaskan budak. Dalam Sahih Muslim banyak hadis ditemukan tuh. Dalam Sahih Bukhari juga. Balasan orang yang membebaskan budak adalah maka Allah akan bebaskan dirinya dari api neraka. Dari setiap kulit budak yang dimerdekakan, Allah bebaskan. Sampai Allah bebaskan farjinya, kemaluannya, karena membebaskan budak. Jadi, hikmah kedua dari membebaskan budak adalah kita bebaskan diri kita dari siksa api neraka. Hikmah ketiga, membebaskan budak. Selain itu adalah emansipasi manusia. Terus membebaskan diri kita dari neraka. Yang ketiga, menciptakan peradaban yang setara. Manusia itu semuanya sama. Surat Al-Hujurat ayat belasan. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, kami ciptakan kalian dari satu laki-laki dan satu perempuan. Dari mereka kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kalian saling mengenal. Dan sungguh, orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jadi, tidak ada tuh strata sosial berdasarkan kulit, berdasarkan keturunan, nggak ada. Jadi, Islam tuh deklarasinya jelas ada dalam kitabnya, namanya Al-Quran. Jadi, kalau bicara HAM, kayaknya Islam udah nulisin. Dan hari ini malah kita lagi diajarin bahwa apa urusannya ngobrol sama istri, ngomong sembarangan, tiba-tiba suruh bebasin budak. Oh, rupanya ini dia. Jadi, membuat kesetaraan sama manusia. Membebaskan perbudakan. Jadi, sudah mengajarkan emansipasi, membuat kita bebas dari api neraka, dan ini peradaban yang setara semua manusia. Dan kalau pengen berlomba-lomba, maka berlomba-lomba dalam takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Betapa banyak dunia ini dibohongi hanya dengan slogan dan propaganda bohong tentang ras terbaik di dunia. Hitler mendoktrin bangsa Arya, Jerman, bahwa mereka adalah manusia terbaik dan membantai manusia-manusia lain seperti Yahudi. Yahudi yang jadi korban Hitler. Nah sekarang
mengklaim menjadi manusia terbaik dan dia bantai saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Dan nanti begitu jadi slogan, propaganda, doktrin palsu. Sementara enggak. Rasulullah SAW mengatakan, La fadla li Arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Enggak ada. Enggak ada keutamaan bangsa Arab dibanding orang non-Arab kecuali takwa. Maka kalau pengen jadi manusia yang mulia, bukan karena nasab, bukan karena ras. Kalau ngomong tentang HAM, itu sudah nggak ada lagi itu syarat. Jadi, apa yang membedakannya takwa? Dan itu nggak bebasin budak ya bunda. Maka kita para suami bakal tahu tuh betapa mahalnya istri kita kalau kita ngebebasin budak. Sebab kasih tahu ya, berapa harga budak. Bunda, pernah tahu nggak harga budak? Belum pernah tahu kan? Karena di zaman kita, alhamdulillah udah kelar untuk perbudakan. Jadi dari zaman Rasulullah sampai sekarang, nah budak udah habis, udah nggak ada lagi. Jadi kita nggak tahu berapa harga budak. Tapi kalau ngelihat sejarah bagaimana Abu Bakar membebaskan Bilal bin Rabah. Pernah dengar kan kisahnya? Waktu Bilal lagi disiksa oleh tuannya, namanya Umayyah bin Khalaf. Ditimpa batu di hari yang terik, kepanasan, batu besar, dan minta untuk kembali kepada Tuhan mereka. Ucapan Bilal adalah ahad, ahad, ahad. Hanya Allah yang satu, hanya Allah yang satu. Dia beriman. Makin disiksa, nggak kelar-kelar, hingga akhirnya Abu Bakar lewat, dan kemudian Abu Bakar bilang, jual padaku, wahai Umayyah. Tidak, aku tidak akan menjualnya. Aku akan siksa. Tahu tuh Umayyah, bahwa Abu Bakar adalah orang beriman, sama seperti Bilal, dan nggak mau dijual. Jual dengan harga yang kau suka. Ada Abu Bakar. Maka nggak dengar dengan harga yang kau suka, girang Umayyah. Ini kalau dijual harga pasar murah. Kata Umayyah, aku akan jual dengan harga yang mahal. Berapa mahal? Harganya 9 uqiyah. 9 uqiyah emas. Ini ngomongnya emas. 1 uqiyah, ayah bunda tulis 31,7 gram emas. Tulis nih fakta biar ayah bunda bantuin saya ngitung. Berapa harganya Bilal yang diminta oleh tuannya? 9 uqiyah emas. 1 uqiyah emas 31,7 gram. Dan berapa harga emas hari ini? Ada yang tahu nggak? Emas lagi gila-gilaan ya bunda. Dan kalau nggak salah harganya 2,6 juta per gram hari ini. Bantuin Mas Bob. 9 kali 31,7. Yang pegang kalkulator cari, ntar tulis di chat berapa hasilnya. 9 kali 31,7 dikali 2 juta 600. 2 juta 600. Berapa tuh kira-kira? Ini kayaknya hitungannya belum ada yang benar nih. Ulang. 9 kali 31,7. Tuh ayah Sadirman ketemu tuh. Kali 2.600.000. Jadi 740-an juta. Hampir 750 juta. Jadi Bilal bin Rabah dibebaskan oleh Abu Bakar dengan harga pembebasan 750 juta. Kalau ayah bunda lagi berantem, tahu harganya itu 750 juta, insya Allah kagak berantem itu.
Mendingan beliin mobil baru aja udah buat istri. Cocok nggak Bunda kira-kira? Wah itu mah 750 juta kebeli tuh mobil. Jadi jagain itu mulut kata Allah. Harganya mahal. Dan kata Abu Bakar, waktu Abu Bakar bebasin ngasih 9 ukiah emas itu, Abu Bakar ngomong gini, begitu dah lunas sudah dibebasin. Kalau engkau minta 10 kali lipatnya pasti aku bayar. Jadi begitu sudah selesai itu, udah dibayar, udah dibawa tuh Bilal oleh Abu Bakar bilang sama Umayyah, kalau kau minta 10 kali lipatnya, aku bayar. Insya Allah. Jadi keren tuh Abu Bakar. Jadi sebelum berantem, wahai para ayah, mikir dulu nih kira-kira mendingan beliin mobil apa mendingan berantem nih. Kata para bunda berantem aja kalau gitu Bob, dapat mobil. Bisa beli rumah lagi tuh. 750 juta. Jadi Allahu Akbar. Fatahriru rokobatin min qabli ayyatamasa. Jadi sebelum bercampur lagi, bebasin budak. Biar kalian tahu betapa sakitnya hati dengan ucapan itu. Dan jangan pernah diulang-ulang. Zalikum tu'azun nabi. Itu yang Allah ajarkan pada kalian. Allah bima ta'amaluna khabir. Allah maha teliti atas apa yang kalian kerjakan. Ayah, bunda, kafaratu zihar bertingkat-tingkat. Yang pertama, bebasin budak. Malam yajid, kalau nggak bisa, maka puasa 2 bulan. Berturut-turut, nggak boleh putus. Nggak bisa, ngasih makan 60 orang miskin. Bagi yang mampu, nggak boleh tuh. Mulainya dari yang dari bawah, nggak boleh. Kalau 60 ribu mau sebab satu porsinya 20 ribu, nah bunda Nana ngitungin cepet nih kalau orang catering. Ah cuma 1.200.000, udah itu aja dah. Nggak boleh. Jadi langsung nomor 1, bebasin budak. Di Jawa Barat banyak perbudakan ya, tadi Iya, banyak barudak itu mah, bukan budak, budakan. Jadi itu ayah bunda, mendingan berantem atau mendingan beliin mobil baru sama ayah. Jadi jangan berantem, sayangin istrinya. Asik itu yang diajarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh ngucap yang nyakitin, terus ditarik lagi, terus diulangin lagi, menyakitin lagi. Dan talak rujuk cuma 3 kali. Meskipun zihar ini dosa besar tapi tidak dianggap talak. Talak pun cuma 3 kali. Kalau ngucap talak itu sudah 3 kali, nggak ada lagi. Punya kesempatan. Supaya apa? Supaya jagain perasaan. Belajar bagaimana rumah tangga itu diatur indah sama Allah dalam syariatnya. Dan nah ini kita baru tahu bahwa oh rupanya segitunya agama ngajarin untuk nyayangin istri. Nah, para bunda jangan mancing-mancing habis ini ya. Jadi tetap jadi wanita solehah. Yang laki-laki juga menyayangi para istri-istrinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi rumah tangga kita semuanya. Jazakumullah ya bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.